karya pastoral atau karya karitas itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari karya gereja. Karitas adalah salah satu bagian dari karya-karya gereja untuk memberikan pelayanan kepada semua orang. Dia bersifat inklusif, menembus batas suku, agama, ras, dan budaya. Dia secara lebih istimewa muncul lagi di kita di Kusu Pandarantuka ketika ada badai Seroja ini. Berhadapan dengan badai Seroja ini, memang pada awalnya kita sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, tetapi proses kita, karya-karya karitas itu melewati sebuah proses yang harus dilakukan step by step, tahap demi tahap. Dia tidak sekali jadi. Kita sudah melewati tahap emergensi. Setelah tahap emergensi ada tahap transisi. Dan saat sekarang ini kita masuki tahap rehab rekod. Memang kalau kita lihat baik-baik di media, banyak orang kemudian mengkritisi Gereja Katolik Kusu Pandarantuka buat apa? Lalu kemudian ada yang sempat mencurigai dana-dana yang diberikan itu jangan sampai masuk ke rekening pribadi orang-orang, lalu kemudian eksekusi dan tidak bisa membuat pertanggungjawaban. Dan di tahap rehab rekod ini, teman-teman, kita memulainya start awalnya di bulan Juli 2021 dan dia akan berakhir di bulan Juni tahun 2022. Ada sekian banyak hal yang kita lakukan dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan rehab rekod ini. Intervensi kita itu pada berbagai bidang. Ada di bidang livelihood, soal mata pencaharian, itu di bidang pertanian, di bidang nelayan, lalu kemudian tenun ikan, UMKM dan lain sebagainya berangkat dari JNA, Joint Assessment yang kita lakukan terhadap warga-warga terdampak. Selain itu kita juga lakukan respon di bidang kesehatan. Ada pengobatan gratis dan juga ada kegiatan-kegiatan pendampingan psikososial bagi masyarakat atau warga yang terdampak. Selain itu kita juga di bidang pendidikan. Untuk di bidang pendidikan kita memberikan bantuan-bantuan pendidikan untuk guru-guru honor, dan ini untuk guru-guru honor menembus batas tadi saya bilang, sehingga sampai pada guru-guru muslim di daerah terdampak juga kita berikan. Juga beasiswa bagi SD, SMP, dan SMA, lalu kemudian juga bantuan perlengkapan sekolah. Lalu kemudian juga bagian pangan, kita juga akan menyiapkan 2.800-an paket sembako untuk warga-warga terdampak. Dan saat ini kita juga sedang menyiapkan untuk pembangunan shelter rumah dan rumah hunian tetap itu akan dibangun di Lembata sebanyak 125 rumah dan budgetnya per rumah itu 56,5 juta. Untuk rumah sendiri itu, untuk rumah hunian tetap itu sekitar 7 miliar lebih. Lalu juga ada 128 dalam kajian kita itu membangun rumah hunian sementara untuk di Arunara. Dan nanti ketika ada kegiatan animasi dengan teman-teman di Kenat Arunara, Bang Freddy akan menyerahkan rumah hunian sementara 1 unit yang sudah kita bangun kepada penerima manfaat, akan terjadi pada hari Sabtu nanti. Semua ini dilakukan dalam kolaborasi, bukan karena ya kita sendiri dari Kusu Pandarantuka, tetapi dalam jaringan Karitas Nasional yang ada di bawah pendampingan Romo Freddy. Dan bantuan-bantuan semua yang masuk ke kita juga secara berstruktur dan berjejaring dia masuk juga pada Karitas Nasional. Lalu pada tahap ini dalam kegiatan kita, kenapa kita lakukan animasi pastoral? Bahwa dalam kegiatan kita di bagian yang kelima kita akan merancang program bagaimana kegiatan emergency response atau kebencanaan ini sampai pada kelompok akar rumput kita, yaitu KBG sebagai fokus dan lokus dalam karya pastoral kita. Kita bermimpi untuk bagian ini adalah keuskupan yang tangguh bencana, dekanat yang tangguh bencana, paroki yang tangguh bencana, stasi atau lingkungan yang tangguh bencana, dan sampai pada KBG yang tangguh bencana. Dan Karitas Indonesia akan senantiasa bersama dengan kita dalam
semangat bela rasa ini. Untuk itu Romo Freddy telah hadir bersama dengan kita. Mungkin kita akan mendengar banyak hal mengenai spirit, semangat karya Karitas Gereja dalam Karitas Indonesia ini, supaya menjadi spirit dan semangat kita dalam karya pelayanan di wilayah keuskupan kita. Inisiat kepada Keuskupan Larantuka yang merancang programnya secara baik dan saya sudah sampaikan di Lembata kemarin. Saya bilang pekerjaan ini adalah pekerjaan kemanusiaan gereja. Jadi sedianya jangan dikerjakan serampangan, sembrono. Di Palu kita masih bangun rumah, padahal tsunami sudah selesai 2018, tapi masih banyak sekali masyarakat yang tidak menerima rumah. Nanti saya share sedikit betapa memprihatinkannya. Sampai hari ini di Manado, di Palu kita sudah bangun 749 rumah. Nah, jadi ini kalau disajikan seperti ini memang sudah jelas apa yang akan dibuat. Saya tidak tahu para pastor sudah mengetahui tidak bahwa ini semua dirancang secara sistematis dengan pendampingan dari kami agar Keuskupan Larantuka bisa lebih gesit, lebih dan terarah untuk mengerjakan program ini ya. Jadi ada tujuan-tujuannya sampai pada indikatornya ini kan semua sudah disiapkan, dan saya katakan dengan pendampingan Dikjen mengawal semua ini sudah kita miliki ya. Saya sudah ada penerima manfaat yang dan sudah mulai dieksekusi. Dan saya katakan bahwa ini adalah pekerjaan gereja. Dan pada bulan November nanti saya akan mengajak perwakilan Direktur Karitas Keuskupan dari setiap regio untuk datang mengunjungi mulai dari Atambua ke sini, dan ini supaya saya berjuang supaya di Karitas itu kita satu keluarga, kita saling menolong. Kebetulan kesulitan di sini, teman-teman yang lain membantu kita, dan hari-hari ini saya sedang memperhatikan banjir di Katingan, Palangkaraya, yang kita harus peduli dan berbela rasa. Dan gereja adalah itu. Gereja itu hadir tanpa mengkotak-kotakan, tetapi sungguh mau menyapa siapapun yang terdampak. Nah, Karitas itu sebenarnya bagi banyak orang yang mengatakan ini barang baru, kita sedikit agak keliru karena sebenarnya Karitas lebih dulu dari dari kalau kita punya PSE umpamanya, Karitas lebih duluan, dan Karitas memiliki struktur secara internasional. Jadi di Roma sana kita berada di bawah kementerian atau Dicastery Human Integral Development, yang di dalamnya itu seluruh divisi-divisi pelayanan kemanusiaan Gereja Katolik itu ada, dan Karitas Internasionalis ini dipimpin oleh Kardinal Tagle yang adalah pimpinan para kardinal sekarang ya. Saya sudah 2 kali ketemu dan dia orang yang luar biasa. Orang selalu mengatakan seandainya orang Amerika dan orang Eropa nanti suatu ketika menginginkan paus dari Asia, dia adalah salah satu kandidat yang luar biasa. Saya sangat mengagumi juga. Nah, dia presiden Karitas Internasionalis, koordinator para kardinal di Roma, dan juga ada jabatan lain tapi saya lupa persisnya. Misi Gereja Katolik itu adalah terus melanjutkan karya kemanusiaan ini dengan penegasan paus yang terakhir, kan kita ini sebuah keluarga manusia dengan mendiami bumi yang sama, maka tidak ada jalan lain membangun peradaban, cinta kasih dan damai untuk kehidupan bersama. Dan ini harus dibawa ke seluruh level. Karitas itu adalah bagian integral dalam gereja, bukan NGO. Itu yang keliru, biasa orang menganggap kita sebagai pemain proyek, padahal kita tidak sibuk mengurus pastoral sosialnya. Mungkin kita terjebak dulu. Karitas itu adalah bagian penting dalam gereja untuk meneruskan karya bela rasa. Nah,
ada 5 hal yang Caritas perhatikan dari Gereja Katolik Roma. Yang pertama itu Caritas ada di jantung gereja, melayani dengan kasih. Oleh Paus dikatakan, betapa saya menginginkan gereja yang miskin dan untuk orang miskin. Hari-hari ini Paus tidak pernah berhenti bicara tentang, bahkan yang terakhir, Afghanistan. Tapi yang pertama itu adalah menjadikan Caritas di jantung gereja. Kedua, Caritas itu harus berusaha mengurangi risiko, menggerakkan masyarakat untuk selamatkan nyawa dan membangun kembali komunitas. Nah, ini yang terjadi di poin kedua, ini dekat dengan kita. Poin pertama tadi menghadirkan semangat gereja di tengah-tengah orang miskin. Caritas benar-benar harus hadir. Apalagi, nanti saya jelaskan sedikit untuk teman-teman di Keuskupan Larantuka ini supaya pastoralnya, kemarin saya sudah bilang ke Romanus bahwa harus bisa sampai kepada untuk Keuskupan Larantuka kesadaran bahwa perlu membangun paroki tangguh bencana, KBG tangguh bencana. Dan ini saya jelaskan mengapa harus, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bisa tinggal diam, kita harus mempromosikan pengembangan manusia yang berkelanjutan, pembangunan manusia berkelanjutan, dan kepedulian pada ciptaan. Yang keempat itu adalah membangun solidaritas global, memperkuat suara kaum miskin melalui komunikasi yang terkoordinasi, pendidikan publik, dan kampanye. Seluruh gereja Katolik di konfederasi negara-negara sampai keuskupan yang membangun Caritas ini adalah arah strategi kita dalam 4 tahun sampai 2023. Maka di dalam pembinaan nantinya di setiap dekenat itu mestinya ada tim Caritas dekenat yang berkoordinasi dengan seksi sosial paroki di setiap paroki, dan seksi sosial paroki membina bidang sosial dari pengembangan KBG. Saya kira di sini pasti sudah jalan. Jadi harus efektif sehingga kebencanaan itu seksi sosial paroki kan bukan kumpul telur atau kumpul, tapi bagaimana menghadirkan bela rasa, dan itu adalah karya Caritas. Caritas yang pertama itu adalah seksi sosial paroki, menggerakkan bela rasa. Nah, ini yang kita pelajari dan kita dalami bersama dalam karya Caritas. Nah, Caritas itu untuk kita sekarang gereja Katolik itu memang sedikit ada usaha untuk mengingatkan, ya teman-teman. Jadi ada waktu di mana Caritas itu sedikit bukan melenceng, ya, tapi dipahami orang seperti NGO. Nah, sekarang sejak Strategic Planning Caritas Internationalis 2019-2023 itu diingatkan bahwa Caritas bukan NGO. Dan karena itu kardinal kalau keliling itu menjelaskan itu, bahwa kita bekerja untuk melayani Kristus, saksi Kristus dalam karya ini. Nah, maka saya tertarik untuk mengatakan ini, bahwa Caritas itu tidak boleh dianggap sebagai tambahan bagi gereja. Caritas bukan tambahan bagi gereja. Seorang pastor, seorang ibu iman tidak bisa merasa bahwa kalau diajak berCaritas ini tambahan bagi kita. Kalau CU mungkin tambahan, ya, saya pelatih CU, tambahan. Tapi Caritas bukan tambahan. Caritas itu adalah bagian diakonia dari gereja, dari 3 misi utama, umpamanya pewartaan Injil, pelayanan sakramen, dan karya cinta kasih diakonia. Maka Caritas itu ada di dalam diakon, pelayanan. Memberi makan orang lapar, itu kan kitab suci Matius 25. Memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan. Karena itu sejak Paus Benediktus sebenarnya, teman-teman, Paus Benediktus itu yang mulai merapikan Caritas dengan, kalau dulu kita dengar dokumen-dokumen seperti Deus Caritas S, Caritas in Veritate, itu Paus sangat konsen tentang itu. Nah, jadi apa yang dirindukan dalam karya pelayanan ini, yakni
supaya lebih efektif dan berhasil itu kita butuh organisasi yang baik, sistem yang baik, struktur yang baik. Untuk bisa melayani, mendampingi dan membela, ini membutuhkan orang-orang yang kompeten, siap, profesional, memiliki hati, dan ini yang akan kita lakukan dengan izin Uskupan, Uskup, Kuria dan teman-teman. Saya berharap selama masa sampai bulan Juni itu ada sekian banyak pelatihan untuk tim di Genap yang diutus dari paroki-paroki untuk pelatihan relawan. Jadi kita butuh persiapan pelatihan yang memungkinkan ini terjadi. Nah, karena kita bukan ini, saya sudah ulang beberapa kali, kita bukan hanya melakukan pekerjaan, tapi kita melaksanakan misi. Caritas berbeda dari lembaga sosial lainnya karena bersifat gerejawi. Lembaga Caritas adalah organisasi gereja yang tidak dapat dipisahkan dari gereja. Tidak ada Caritas tanpa gereja dan tidak ada gereja tanpa Caritas. Caritas adalah melayani bunda gereja, kelembutannya terhadap anak-anaknya. Jadi Caritas, sekali lagi saya katakan tadi, bukan tambahan. Dia adalah lembaga pastoral. Kalau di Indonesia masih ada PSC dan Caritas ini sedang proses. Tapi di 24 keuskupan tidak dibedakan antara Caritas dan PSC. PSC adalah Caritas, Caritas adalah PSC. Satu kesatuan. Jadi seperti saya singgung tadi, secara internasional itu jaringan Caritas seperti ini. Dari Bapak Suci sebagai ya tentu pemiliknya dan ya pengarah utamanya, Caritas Internasionalis ini yang berpusat di Roma membawahi negara-negara bisa menggunakan fasilitas ini, dan kita di Indonesia itu berada dalam Caritas Asia, dan Caritas Asia ini harus berhubungan dengan FABC ya, Walausup Asia. Begitu pula Caritas Indonesia tidak akan pernah ada kalau tidak dari KWI. Dan Caritas Keuskupan Larantuka ada karena ada Keuskupan Larantuka. Seksi sosial paroki ada karena ada paroki itu. Tidak bisa di satu paroki ada kejadian lalu seksi sosial paroki jalan sendiri bagi tadi 2 liter dan ini, lalu pastor paroki jalan juga bagi 2 liter. Ini satu kesatuan. Dan juga kita berharap sampai di umat stasi. Kalau ada kejadian tadi rumah terbakar di satu stasi, tindakan Caritas dan bela rasa yang pertama itu kan dari umat di stasinya. Cuma ini seringkali tidak terjadi karena animasinya tidak jalan. Animasinya, penyadarannya tidak jalan. Siapakah sesamaku itu? Para imam, kaum Lewi lewat dari seberang jalan sambil melihat. Hanya orang Samaria yang berhenti dan menolong. Caritas adalah meneruskan spiritualitas orang Samaria yang baik hati. Nah, ketika stasi ini tidak mampu, maka stasi-stasi lain seharusnya digerakkan berkoordinasi dari paroki. Nah, jadi bela rasa kita seperti ini sebenarnya, guys. Nah, paroki ini ada satu bencana di sini, di stasinya, dan paroki ini ternyata tidak kuat untuk ini atau masih membutuhkan resources bantuan dari paroki lain, maka dekanat mengkoordinasikannya. Dekanat. Kalau di beberapa keuskupan yang kami dampingi, dekanat juga punya peran mengkoordinasi antar paroki dalam dekanat. Dan ini mesti dibuatkan nanti SOP-nya. Seperti sekarang banjir di Katingan, saya tidak langsung intervensi karena ada SOP-nya yang mengatur. Kalau skala sekian masih bisa ditangani oleh keuskupan. Caritas Nasional bantu apa? Kita tidak bisa tinggal diam bicara soal bencana. Sampai bulan Agustus kemarin,
Kejadian bencana di tahun 2021 ini seperti ini. Gempa bumi 22 kali. Kebakaran hutan 196, kekeringan, banjir. Ini tahun ini saja. Tanah longsor, puting beliung, dan seterusnya. Dengan 502 orang meninggal dunia. 5.000 pengungsi. 5 juta. Ini baru tahun ini. Dan Romo Tikjen, saya bilang ke teman-teman, kita selesaikan program rehabilitasi ini sambil penguatan tim, sambil asesmen bagaimana mengembangkan paroki tangguh bencana. Setelah program rehabilitasi selesai, kita lanjut dengan, tapi tidak langsung semua, diambil percontohan. Dan bahkan tim 2, Adonara 1, sini 1, paroki tangguh bencana. Kita sudah pernah punya pengalaman respon tanggap darurat. Kita sedang recovery sekarang, pemulihan. Dan kita harus sudah mulai juga sedang mengerjakan pengurangan resiko bencana. Tolonglah rehabilitasi ini cermat. Sambil kita mulai berinvestigasi. Dan nanti kesurupan harus sampai pada kesiapsiagaan. Di sini ada SOP, tanggap darurat, dan seterusnya. Keuskupan mesti memiliki. Sekian dan terima kasih dari saya.